bukan suara teman saya ini. Suaranya kayak suara anak kecil, terus yang satunya itu kayak suara perempuan. Ini di mana, ini di mana, ya Allah, ini saya udah bener-bener takut. Situ ngeri. Itu adalah 5 langkah, di situ 5 langkah, dan tiba-tiba saya lihat ke belakang, pendopo ini kayak goyang-goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali lagi di channel saya, Puji John. Oke, di sini saya mau menceritakan tentang kisah mistis atau horor waktu perjalanan saya ke tempat pendopo atau penyembahan ya teman-teman. Disitulah banyak kisah-kisah mistis atau horor yang cukup menyeramkan dan bikin terkesan. Oke, mau tahu gimana keseruannya? Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih. Selama channel ini terus berkembang, maka durasi video akan terus berjalan. Nah, ini bagi teman-teman yang punya kisah mistis atau horor dan mau berbagi cerita, bisa langsung saja hubungi saya dengan nomor di bawah ini. Oke, langsung saja simak videonya, hanya ada di Lintas Misteri. Oke teman-teman, saya lanjut. Pada hari itu di tahun 2015, di bulan April, dan di hari itu hari Selasa kalau nggak salah, hari Selasa, saya bareng teman saya 2 orang. Di situ kami bertiga udah berniat ke tempat itu ya teman-teman, udah berniat banget ke tempat itu, niatnya mau nginap 3 hari niatnya. Di sini saya nggak disebutin nama tempatnya apa ya teman-teman, nama tempatnya apa. Dan di situ kami sebelum berangkat, kami izin dulu ke orang tua, takutnya kan nggak dibolehin atau gimana gitu. Dan alhamdulillah kami izin, dibolehin. Dan waktu malam Rebo, di situ malam Rebo, kami berangkatlah. Di situ sekitar jam 7 malam ya. Jam 7 malam kami berangkat dari rumah. Dan sekitar jam 8 kami ke tempat juru kuncinya dulu di situ. Tempat juru kuncinya di situ dulu. Sekitar jam 8 kami nyampe ke rumahnya juru kunci. Kami di situ minta izin sekitar setengah jam lah kalau nggak salah, di situ setengah jam kami dibolehin berangkat. Dan disitulah sekitar jam 9 kami berangkat. Sebelum berangkat waktu itu kalau nggak salah apa ya, nyari kembang mawar kami bawa. Dan disitu waktu malam hari ini cuacanya ini cukup lumayan cerah juga ya teman-teman. Disitulah kami berangkat, kami melewati persawahan, melewati pegunungan, dan ini rumputnya ini cukup tinggi-tinggi ya teman-teman. Di situ sempat kami nyasar di situ. Padahal itu jalurnya ini udah apa ya, udah ada tandanya di situ, satu jalur. Dan di situ mungkin ada 3 yang ke arah kanan,
dan satu ke arah kiri. Waktu itu saya ambil ke arah kiri, di situ arah ke barat, kalau nggak salah ke barat. Kami ambil ke arah barat dan terus berjalan kami bertiga ini. Dan singkat cerita, disitulah kami mulai tersesat. Tapi tersesatnya ini nggak lama, karena kami menemukan apa ya di situ ya, kayak arah jalur ke tempat mendopo itu, teman-teman. Jadi temannya saya ini yang satu kayak apa ya, kayak orang takut. Saya sebutin aja ya, si A si B lah ini. Dan ini si A ini kayak orang takut, dia selalu di belakang, di tengah terus. Kalau saya di belakang ya teman-teman, saya di belakang dan yang si B ini di depan. Kami berjalan di situ, sempat baterai aja udah dicas sehari, itu baru dipakai sekitar 1 jaman lah itu. Dan di situ mati tiba-tiba, teman-teman. Dan kami pun mulai merasakan apa ya keanehan di situ, teman-teman. Nah, si A ini bilang, kok kayak gini ya, kenapa tadi nggak dicas dulu baterainya ya, bilang saya. Terus saya bilang, udah ini udah dicas seharian, masa dipakai 1 jam udah mati, itu kata saya. Dan teman saya yang satunya ini, yang si B ini, dia punya senter juga 2, dan tiba-tiba nggak nyala semua, teman-teman, di situ. Oke, di situ kami panik, kami takut cari jalan nggak keluar ya, teman-teman. Dan alhamdulillah, mau nyari pertolongan gimana, orang malam di hutan lagi, bener-bener aneh ceritanya ini. Dan disitu udah baterainya nggak nyala, temannya saya yang A ini panik terus. Setelah di situ jadi mulai panik semua di situ. Dan tiba-tiba ada kayak kaki jalan itu di rumput kan, di daun kering kan, kedengeran kresek. Nah, dan disitulah saya berusaha nyalin baterai, dan alhamdulillah nyala juga. Dan apa yang terjadi di situ, yang berjalan itu kakek-kakek, teman-teman. Kakek-kakek yang bawa tongkat, pakai tudung. Di situ kami ditanyain, mau kemana kalian? Kami jawab lah, kami mau ke tempat ini, saya niatnya mau nginap di situ. Dan disitulah kakek-kakek ini ngasih tahu, jalannya bukan yang ini, kalau kalian mau kesana lewat sana sini, kata kakek begitu. Dan teman saya bilang, kok kakek sendirian di sini? Nah, disitulah si kakek ini diam nggak jawab. Dia pergi pelan. Saya liatin, ini bareng teman-teman saya liatin, saya santerin juga di situ. Dan di situ sempat hilang, teman-teman, si kakek ini hilang. Dan kami pun, dia lanjut berjalan aja.
kan udah dapat petunjuk nih dari si kakek ini. Kami lanjut itu saya lihat jam, udah jam berapa ya, waktu itu jam setengah 11. Dari jam 9 sampai jam setengah 11. Di situ kami lanjut jalan sekitar jam 12 malam. Kami tibalah ke tempat lokasi. Di situ kami tiba tempat lokasi, kami turunin tasnya sama barang-barang kami di situ, lalu kami mandi di situ, mandi malam-malam di air mancur gitu, air mancur kami mandi di situ. Tadi kan bawa kembang mawar, kami mandi. Sudah mandi kami ke tempat lokasinya lagi. Kami di situ disuruh jangan tidur di situ. Kami disuruh melek terus sampai pagi selama 3 hari 3 malam. Di situ saya nggak tidur, teman saya juga nggak tidur, ini bertiga. Pada malam itu keanehan sudah mulai terjadi, teman-teman. Ya mungkin ini penunggu atau yang punya di tempat itulah, teman-teman. Ya kami biarin aja lah. Orang di sini kan kami niatnya ini baik, pengen nginap di tempat ini. Dan waktu jam setengah 2 kami ini rasanya ngantuk banget, teman-teman. Ngantuk banget, ini bener-bener ngantuk. Bukan saya doang yang ngerasain, tapi sama teman saya juga ngerasain ini. Singkat cerita, disitulah kami ketiduran. Dan situ saya sempat bermimpi ada seorang kakek-kakek yang tadi lagi, teman-teman. Ini kakek yang tadi ini datang lagi di mimpi saya, teman-teman. Dia datang lagi, dia bilang gini, jangan tidur, bangun. Jangan tidur, bangun. Dia bilang begitu. Itu sekitar udah 1 jam lah kayaknya nih. Dari saya tertidur jam 2, ini sekitar 1 jaman saya bangun lagi. Itu saya bangun sendirian, teman-teman. Di situ saya bangun, udahlah di situ saya nggak bisa tidur lagi. Teman saya dibangunin nggak bangun-bangun. Udah saya khawatir banget, di situ panik, banyak banyak suara-suara aneh di situ. Udahlah, itu yang saya rasain di situ mulai terjadi. Dan singkat cerita, sampai pagi saya belum tidur. Jam 6:30 teman saya ini baru pada bangun. Dia bangun kayak orang kebingungan, pada bilang kayak gini, ini di mana ya, ini mana. Buset, saya langsung panik. Ini orang pada kenapa? Kayak kesurupan, teman-teman, kayak kesurupan. Ini di mana? Dia suaranya ini beda, teman-teman. Suaranya beda, kayak bukan suara teman saya ini. Suaranya kayak suara anak kecil. Terus yang satunya lagi kayak suara perempuan. Ini di mana? Ya Allah, ini saya udah bener-bener takut situ, ngeri. Itu jam 7 pagi, teman-teman. Dan saya berusaha untuk nyembuhin. Ya saya kasih air minum,
biar dia minum dulu, kan dia baru bangun tidur ya, kayak orang kebingungan. Tapi masih suara yang bukan suara teman saya. Yang bikin saya herannya ini, dia ini matanya ini kayak melotot teman-teman. Ini di mana, ini di mana, ini di mana, buset, ngeri. Dan singkat cerita, tersadarlah berdua. Teman saya sadar, di situ saya udah agak reda ya, yang tadinya panik banget, dan alhamdulillah udah agak mendingan di sini. Dan di situ kami niatnya mau mandi lagi teman-teman, mandi pagi kan di tempat pendopo ya, tempat pendopo. Di situ saya keluar dari pendopo sekitar adalah 5 langkah, di situ 5 langkah, dan tiba-tiba saya lihat ke belakang pendopo ini kayak goyang, kayak ada gempa teman-teman. Saya lari ke bawah ini, ke bawah ke tempat pemandian teman-teman. Saya lari di situ dan teman saya juga lari di situ. Semuanya juga ngeliat di situ. Tempat pendoponya ini kan kayak gobokan ya. Di situ goyang. Buset. Saya lari ke situ. Dan saya sempat liatin lagi, ini beneran goyang apa ada gempa. Dan saya liatin lagi, emang bener goyang. Saya liatin ke situasi pepohonan ya, kalau pepohonan goyang semua kan berarti ini gempa. Dan saya lihat ke pohonan juga diem, nggak ada angin, nggak ada apa, masih pagi. Saya lihat lagi masih goyang teman-teman. Ya Allah, udahlah saya biarin di situ. Mungkin kami di situ nggak permisi dulu teman-teman. Di situ kami nggak permisi. Udah saya lanjut ke tempat pemandian, saya mandi dulu di situ. Sudah mandi, kami lanjut ke tempat pendopo lagi. Di situ kami minta izin dan permisi. Sudah singkat cerita, sekitar jam 9 kami di situ terus, di situ mulu. Di situ udah bertiga kami ya cerita happy di situ. Tapi perut ini masih kerasa ini, nggak boleh minum, nggak boleh ya. Kayak puasa teman-teman, kayak puasa di situ. Dan singkat cerita udah mulai sore lagi, ini mulai hari kedua, ini malam kedua. Ini niatnya ini 3 hari 3 malam, dan ini di malam kedua kami bertiga ini udah udah diskusi lah, malam ini nggak boleh tidur, semuanya nggak boleh tidur. Kalau ngantuk dipaksain lah, jangan tidur. Pas saya bilang gitu ke teman saya. Terus si A ini kan yang kayak orang takut lah, dia bilang, tapi kalau kalian nggak pernah tidur, saya tidur. Terus saya lihat jangan ditinggalin ya, dia bilang begitu. Ya nggak bakalan saya tinggalin lah teman-teman. Di situ kan kami berangkat bertiga, pulang harus bertiga.